Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Persona Nas Radio, a radio with meaningful. Berjumpa kembali bersama saya Konan Seja, tentunya di dalam acara obrolan kita, komunitas industri wisata, berbagi inspirasi, menggerakkan ekonomi. Senang sekali pada kesempatan berbahagia ini saya sudah bersama dengan Pak Dedi selaku pemilik Wingko O. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Konan. Iya, sehat pastinya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ini sehat. namanya usahanya cukup unik gitu kan. Hmm, Kenapa kok dinamai Wingko O? Padahal di Kota Semarang biasanya kalau Kota Semarang itu kenapa kok nggak pakai seperti platnya Wingko H gitu? Karena biar gampang diingat Mas Konan. Mm-mm. Jadi kita memang memilih sekarang zamannya orang minimalis, mengingatkannya pun harus minimalis itu biar cepat diingat. Oke, berarti ketika itu boleh cerita gitu. Kenapa ada huruf O-nya? Iya. Gitu. Ya sesuai dengan filosofi kalau itu kan kalau huruf O itu kan selalu berkesinambungan ya, nggak akan pernah putus ya. Kita Oke. berdoa aja semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan usaha ini sampai berkembang sampai terus menerus. Unlimited Iya, ya, unlimited, gitu. seperti itu. Dan bisa memberikan kebaikan kesana kemari seperti Alhamdulillah. angka atau huruf O itu sendiri ya. Yes. Tapi sepertinya saya lihat di sini untuk Persona Nas Radio bukan hanya Wingko ya. Betul. Produknya apa aja nih Pak Dedi? Sebenarnya Wingko ini merupakan toko oleh-oleh, jadi kita menyediakan oleh-oleh khas Kota Semarang. Tapi awal mula kita usaha itu Wingko, akhirnya berkembang kita bikin lumpia, bikin bandeng, dan juga bikin tahu bakso seperti itu. Oke, ini memang dengan tagline-nya oleh-oleh Oleh-oleh Kota khas Semarang. Kota Semarang ya. betul, Ini kadang juga banyak pihak juga kok membuat brandingnya seperti itu. Apa punya impian besar dan nantinya kalau orang itu nyari oleh-oleh khas Kota Semarang, Wingko O dan kawan-kawannya tuh. Betul. Tapi pada prinsipnya kita juga ingin mengenalkan kita sebagai bukan pionir ya. Sebenarnya kita pemain baru. Tapi kita juga akan memberikan kesan bahwa Wingko O itu memberikan ada yang lain dari oleh-oleh Kota Semarang, khas Kota Semarang begitu. Oke, jadi ini memang ingin memberikan kepada masyarakat ataupun juga tamu yang datang ke Kota Semarang jadi salah satu alternatif oleh-oleh Betul. bisa ya. Iya, Seperti iya. itu. Tapi harapannya dengan hadirnya ini menjadi sesuatu hal yang unik. Nah, kenapa kok dikatakan unik? Nah, saya ingin tanya, kenapa kok harus beli ada yang Wingko O, bandeng O dan sebagainya? Oke. Bedanya apa nih kita Pak Dedi? Sebenarnya sama bedanya sih di kita di packaging ya Mas. Sebenarnya kalau sekarang itu orang lebih memilih kadang-kadang dengan packaging itu membuat rasanya enak, kualitasnya bagus. Gitu. Kemudian kita yang unik itu kita packaging. Sebenarnya juga kita namanya Wingko O, tapi bentuk kita Wingko-nya itu kotak. Oh. Jadi memberikan unik lah. Kemudian juga packaging kita lebih kekinian lah ya. Sehingga untuk oleh-oleh itu memberikan kesan bahwa ini lebih eksklusif seperti itu. Eksklusif yang seperti itu. Kita bisa juga tahu Pak Dedi untuk rasa yang ada di Wingko itu apakah original aja atau sekarang mungkin tambah dengan rasa ini itu dan sebagainya kayak gitu. Awal-awal original, tapi kita sudah mencoba sekarang cuma satu lagi rasa coklat. Sebenarnya kita nggak berani ya untuk sebenarnya banyak yang rasa buah nangka, kemudian durian, kemudian rasa-rasa yang lain. Tapi karena kita masih pemain baru, kita nggak berani yang terlalu ekstrim, yang main lain-lain. Tapi ya seperti original sama yang coklat aja sementara. Oke, original sama coklat ya. Ini ketika memunculkan rasa coklat itu memang sudah saatnya kah atau sebenarnya memang permintaan pasar juga sebenarnya? Sebenarnya bukan permintaan pasar, tapi kita kadang-kadang menyasar kepada biasanya anak-anak itu suka coklat ya. Makanya karena Wingko ini bukan makanan anak-anak, saya coba untuk membuat rasa coklat sehingga anak-anak lebih suka gitu. Oke, berarti ada target audiens. Oh, ini untuk orang tuanya, oh ini untuk anak-anaknya. Betul. Tadi disebutkan ada bandeng juga kan seperti itu dan lain sebagainya. Bisa ceritakan awal mula Pak Dedi
berdirinya tahun berapa, apalagi menjadi seorang pengusaha itu banyak yang bilang pengusaha itu harus modal yang besar. Bener nggak sih yang kayak gitu? Usaha saya ini mulai tahun 2018, Hmm. terkait pertengahan tahun 2018 sampai sekarang. Sebenarnya kalau ingin berusaha itu juga, ya memang modal juga, tapi yang pasti yang paling utama itu juga apa namanya tekad ya, niat, kemudian mental yang kuat juga apa namanya yo kerja keras seperti itu. Nek modal itu tak pikir ya memang yang utama, tapi tidak yang paling utama. Yang paling utama itu ya tekad, niat dan kemauan yang keras. Nah, gitu. kemauan yang keras secara istiqomah, secara runtut, dan tentunya juga apa ya? Selalu pertanyaan kalau konten kreator awal itu akan bertanya dalam artian ketika pertama kali berjualan, masih ingat nggak Pak laku berapa? Selalu begitu. Oke, yang pertama ya laku sedikit ya, seminggu mungkin laku cuma 10 pack ya. 10, kemudian ya paling seminggu laku 20 seperti itu. Ya itu mungkin salah satu ujian ya bagaimana kita meningkatkan penjualan, meningkatkan omset ya. Kita mau enggak mau harus kerja keras, jualan online, offline dan sebagainya lah kita lakukan. Oke, berarti Wingko dan kawan-kawannya ini bisa juga dipesan secara online ya Pak? Oh bisa. Gimana caranya itu Pak? Mungkin dengan WA, kirim ke nomor kita admin ya, 081 22 55 70 188. Itu nanti ada admin khusus yang menangani untuk pembelian maupun pengiriman untuk pesanan Wingko dan sebagainya. Bisa dipesan di seluruh Indonesia? Bisa. Bisa ya? Bisa, tapi saya batasi bahwa kita kan makanan tradisional ya. Tradisional jadi daya tahannya itu nggak tahan lama. Bukan seperti yang makanan kekinian yang bukan makanan tradisional kayak makan ciki dan keripik-keripik itu yang tahan lama. Kita sebenarnya maksimal tahan untuk Wingko itu maksimal 4 hari. 4 hari yang seperti itu. Jadi untuk personal dimanapun berada juga bisa menggunakan online ya, penasaran gitu terhadap rasanya yang begini begitu dan sebagainya. Kalau nama Wingko ini sendiri gitu kan, dengan perjalanan 2018 sekarang sudah bisa menjual berapa pack gitu Pak? Ya mungkin rata-rata sekitar 100, kalau weekend gini paling sampai 300-400 pack lah ya. Oke, ada musimnya tersendiri nggak Pak? Ibaratnya kayak musim libur itu lebih tinggi betul, gitu? lebih tinggi weekend biasanya. Weekend ya? Libur, kemudian Lebaran, Natal, itu kan hari besar ya biasanya agak ada peningkatan. Oke, peningkatan itu sendiri dan bisa disampaikan ke pendengar ataupun juga pemirsa Mas Radio ini sendiri Pak. Bagaimana sih kalau menurut Pak Dedi tipsnya untuk bisa bertahan bahkan di tahun ke berapa ini? Mungkin ke-6 ini tahun ke-6 ya? Ya mungkin ke-6 ya. Iya. Ini 2018. Oh, ya. 6 tahun ya. Kita juga harus ya tipnya ya harus ulet, tahan banting, kerja keras, pantang menyerah. Karena pada waktu 2018 kita awal-awal, kemudian tahun 2019 akhir kena COVID. Nah, itu. Kemudian COVID selama 2 tahun kita vakum karena wisatawan tutup, tempat wisata tutup, orang-orang nggak pergi kemana. Padahal kita kan jualan oleh-oleh. Jadi mau nggak mau kita ya ikut slow sekali, tapi tetap mempertahankan karyawan seperti itu. Oke, bisa ceritakan ketika pandemi waktu itu vakum, masih mempertahankan karyawan, apa yang dilakukan Pak Dedi selaku pengusaha? Ya penjualan minim sekali, tapi yang pasti ya mengandalkan tabungan. Alhamdulillah masih ada tabungan sedikit-sedikit. Kemudian ada pesanannya sedikit sekali, mungkin untuk untuk ya nggak begitu banyak, tapi yang alhamdulillah kita masih bertahan seperti itu. Setelah pandemi ada titik balik berarti di tahun berapa nih Pak? Tahun 2021 ya. Tahun 2022 awal mulai merintiskan itu masih COVID masih tapi nggak begitu banyak ya. Tapi sudah mulai dibuka untuk tempat wisata, orang-orang sudah pada pergi kemana-mana gitu. Alhamdulillah dengan pelan-pelan kita bisa naik perlahan. Mungkin ketika itu di benaknya Pak Dedi baru awal buka usaha 2018 ada pandemi. Pernah nggak waktu itu mungkin berpikir aku nyesel jadi pengusaha atau wirausaha? Enggak lah, ya kita juga pasrah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa ini bukan cobaan, bahwa kita tetap harus ikhtiar, tawakal, bekerja keras dan tentunya ya berdoa lah. Berdoa seperti itu ya, dan bisa bertahan dan sekarang
jalan lagi, lanjut, Alhamdulillah. dan karyawan udah berapa ini Pak Dedi? Sekarang kan 10 ya. 10 betul. karyawannya. Kayak gitu. Dan dulu merintis masih dengan istri? Iya, sama satu dengan dua dengan karyawan, ya sekarang udah 10. Oke, 10 karyawan ini, dan juga pernah merasa ini juga nggak Pak Dedi bahwa kok udah sampai perjalanan sampai di titik ini gitu? Ya, merasa juga alhamdulillah kita juga bisa menggaji karyawan ya tiap hari, kemudian kita bisa membuka outlet baru, sehingga kita juga customer juga nambah, seperti itu ya, alhamdulillah sekali. Iya. Dan apa harapan terbesarnya Pak Dedi nanti di tahun keberapa atau apa gitu? Pak Dedi tipikal yang mempunyai misi atau visioner. Oh, tahun sekian aku harus begini begitu, atau jalan aja sih sebenarnya? Jalan aja sih. Jalan aja ya. Yang penting kita bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Karyawan-karyawan lebih banyak di lingkungan kami. Oke. Gitu. Tapi untuk harapan pastinya ada. Apa harapan itu Pak Dedi? Ya mungkin salah satu menjadi salah satu toko oleh-oleh di Semarang lah yang terbesar seperti itu. Wah, Masya Allah. Kita doakan bisa nanti Pak Dedi, dan juga nanti ketika waktu udah datang, kami datang lagi boleh ya Pak Dedi ya? Boleh, silakan. Untuk meliput yang lebih besar lagi silakan, seperti silakan. itu. Dan sebenarnya ini adalah oleh-oleh khas Kota Semarang yang kenapa ketika waktu itu Pak Dedi memutuskan jadi wirausaha, kenapa kok ambil oleh-oleh khas itu sendiri? Karena kampung kita ini kan kampung Wingko, ya makanya kita ambil oleh-oleh karena Wingko, karena ini kampungnya juga kita ikut-ikut lah ya pada waktu seperti itu Wingko. Dan juga saya juga berpikiran bahwa bisnis oleh-oleh itu nggak akan mati selama tempat wisata masih buka. Jadi istilahnya long term ya, selama masih ada orang pergi kemana-mana dan tempat wisata Semarang semakin banyak, oleh-oleh masih dibutuhkan. Dan itulah chance saya bahwa oleh-oleh aja lah seperti itu, bukan yang produk-produk yang lain seperti itu. Dan melihat Kota Semarang sendiri nih Pak Dedi, sekarang ini apakah melihat bahwa perkembangan apalagi banyaknya mall dibuka, hotel bertambah dan sebagainya, itu membuat ini usaha akan lebih naik lagi? Iya. Saya yakin lebih naik lagi karena ya Semarang semakin dipercantik lah ya dengan wali kotanya, dengan penambahan tempat-tempat wisata, penambahan hotel-hotel baru, mal-mal baru. Aku yakin semakin berkembang lah wisata juga oleh-oleh masih dibutuhkan. Masih dibutuhkan. Dan untuk Wingko ini sendiri bisa didapatkan kalau offline. Ada yang jalan-jalan Kota Semarang. Ini kita di mana sih pusatnya gitu? Gitu. Ya kita sebenarnya pusatnya ada di Jalan Pekunden Barat nomor 870 Semarang. Di dekat Lawang Sewu, lebih lembutnya di situ, kemudian dekat juga kepada Semang 5. Dan juga ada outlet lagi yang lebih dekat Semang 5 di Jalan Pandanaran 2 nomor 2. Oke. Itu sengaja ya kayaknya Pak Dedi ambil yang deket-deket tempat wisata ya. Betul, iya, betul. Walaupun strategis lah ya. Strategis, tapi sewanya mahal nih. Wah, lumayan lah. Kalau yang tempat di pusat ini sudah kita milik kita sendiri. Tapi kalau yang di outlet yang di Pandanaran 2 nomor 2 itu kita masih sewa. Sewa yang seperti itu. Dan memang ini usaha yang dimana masyarakat juga bisa mengikuti. Menurut Pak Dedi, dengan tadi bilang bahwa tempat wisata Semarang itu yang begitu meluas, apa yang ingin disampaikan kepada audiens bahwa jadilah wirausaha itu tanpa takut atau ragu, Pak Dedi? Ya, kalau jadi berusaha ya sudah, kalau ingin menjadi wira swasta ya diawali dengan niat. Kalau niatnya sudah bulat, saya yakin mengikuti ya, harus bekerja keras dan mempromosikan produknya seperti itu. Oke. Biasanya juga kalau modelnya Pak Dedi, promosi yang online itu pakai media sosial kah? Atau pakai mungkin sekarang TikTok kayak gitu, juga pakai Pak Dedi mengikuti? Ya, kita harus mengikuti bahwa kita harus ikuti perkembangan zaman. Saya juga ada karyawan sendiri yang mengurusi admin sendiri, mengurusi admin Instagram, Facebook, ada TikTok juga. Website, kita ikuti semua lah seperti itu. Andirnya tiap hari kita juga posting seperti itu. Oke, berarti pengusaha era sekarang pun juga harus melek teknologi. Harus seperti itu ya. Harus. Tapi kalau ada yang mau memulai masih buta banget, langkah apa yang sebenarnya Pak Dedi bisa sarankan ke pengusaha pemula ini? Kalau pengen pemula banget itu ya harus berusaha keras lah. Bagaimana itu? Sebenarnya kita juga bisa minta tolong kepada pemerintah setempat, mungkin dinas
UMKM Kota Semarang atau provinsi maupun yang di Kota Semarang ini pasti membantu kalau mungkin ada kendala. Jadi beberapa pengusaha dari UMKM ini sendiri kan biasanya juga ikut pameran dan sebagainya, berjualan. Pak Didi pernah mengalami hal-hal tersebut atau? Iya, harus seperti itu, memang seperti itu. Kita harus pameran, mempromosikan produk, tapi dengan biaya yang ditanggung biasanya dibantu sama Pemkot seperti itu. Oke, dan ini juga kalau untuk Kota Semarang sendiri bagaimana nih pihak setempat atau mungkin bahkan pemerintahan support banget sih atau sebenarnya ada masukan kepada pemerintah berkaitan tentang UMKM ini? Saya pikir sementara ini Kota Semarang itu support full ya, support sekali kepada UMKM ya, concern baik itu pemerintah Kota Semarang maupun pemerintah Jawa Tengah khususnya. Tinggal kita sendiri yang harus berusaha untuk berusaha untuk menggali informasi dari pemerintah tersebut. Sangat membantu dan sangat membantu sekali, dan itu dan fasilitasnya pun untuk halal dan sebagainya gratis dari Pemkot. Nah, ini ya yang harus perlu ditangkap. Biasanya juga entah itu namanya kritikan atau bahkan mungkin dari diri sendiri yang belum mengetahui akhirnya menyalahkan dalam tanda kutip pemerintahan kan kayak gitu. Sebenarnya ada langkah apa sih dari Pak Didi supaya kita tahu bahwa di sini tuh kita bisa mempromosikan UMKM atau gabung komunitas atau yang gimana itu? Ya kita mau nggak mau kalau kita sudah niat ya seperti yang saya katakan tadi, pemerintah itu pasti bantu total. Kalau kita ada niat juga kerja keras, pemerintah itu memberikan kayak stimulus ya, kayak bantuan yang otomatis. Kalau bantuan pemerintah itu nggak bisa full ya, maksudnya dari awal nol sampai kamu jadi besar itu nggak mungkin. Tapi kita diberikan bantuan dari awal itu sudah membantu sekali pemerintah. Kayak contohnya kayak halal itu ya, kita diberikan varietas gratis, kemudian merek juga sama pemerintah gratis. Tapi otomatis kan di Kota Semarang itu kan seperti yang tadi ada ribuan UMKM, bahwa yang dibantu pemerintah itu bukan kita sendiri, tapi masih banyak yang ya. Jadi kita harus sabar memang. Tapi pemerintah ya bantu sekali, full bantuan itu. Kayak PIRT, kayak merek, kemudian PIRT, halal, pengujian apa itu gratis dari pemerintah. Oke. Jadi ini sendiri support pemerintah begitu besar, tapi sebenarnya dari masing-masing pelaku UMKM sebenarnya belum melihat ataupun juga menangkap peluang tersebut. Betul. Memang harus sabar sih ya, karena tergantung niat kita sendiri, pengen maju apa enggak seperti itu. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kita ada kendala itu ya memang ujian dari kita mau maju ya harus ada batu sandungan dan sebagainya. Iya, saya pernah beberapa kali melihat teman-teman UMKM gitu di beberapa pameran dan lain sebagainya, terus mereka mengeluhkan, "Loh, Mas kok yang datang, yang beli sedikit dan sebagainya kayak gitu." Terus ada juga yang di tempat lain itu ternyata banyak gitu. Saya tanya, cross check, kok lebih banyak Pak, Mas dan sebagainya kayak gitu. Ya kita sebenarnya targetnya nggak menjual, mendapat untung, ternyata promosinya aja kayak gitu. Betul. Nah, Pak Didi melihat yang kayak gitu memang apakah ketika kita mempromosikan bukan hanya semata mendapat keuntungan aja atau promosi ini yaitu yang penting orang mencoba? Betul. Makanya jadi pengusaha seperti itu, maka yang penting itu mental. Saya dari awal, mental kita pengusaha ya memang harus seperti itu. Pameran tidak laku ya seperti itu, tapi suatu saat pasti akan laku. Pasti akan laku, pasti akan dikenal masa kalau kita konsisten untuk memasarkan produk kita. Kadang-kadang UMKM itu kan tidak konsisten, nanti produk ini terus kemudian sudah jalan nggak laku ganti lagi, kemudian musiman dan sebagainya. Itulah makanya disitulah mental kita tekankan seperti itu. Berarti ketika kita memulai usaha mantap, yakin, dan ketika ada terpaan mungkin badai atau apa istilahnya, jalan terus ya. Jalan terus. Ya kayak gitu. Betul. Nah, mungkin kalau hal-hal yang seperti itu sepertinya Pak Didi udah ngalami, apalagi tadi pandemi 2 tahun benar-benar sudah ngalami. Berhenti gitu. Betul. Makanya sekarang saya juga pada UMKM baru ya, kalau pameran nggak laku, saya sudah sering dari dulu. Sekarang nggak laku, kemudian kehujanan, kepanasan, usung-usung dan sebagainya, ya itu sudah kita lakukan semua. Dan sekarang ya kita memetik hasilnya lah, alhamdulillah bisa punya outlet sendiri, kemudian juga bisa pemasaran dikenal banyak orang seperti itu. Ya karena kita sendiri yang memasarkan. Agak tarik mundur sedikit Pak Didi, kenapa kok mau menjadi pengusaha? Apakah dulu sebenarnya sudah tahu begitu
apa ya, capeknya, Ya, apalagi mungkin mending aku jadi apa namanya pekerja atau apa dan sebagainya. Apa dulu awal mula yang merasuki Pak Deddy akhirnya jadi pengusaha? Memang dari awal kita pengen wira swasta ya. Dulu kita juga kerja sama orang, tapi dengan niat apa ya, pokoknya dengan niat kuat saya pengen wira swasta seperti itu. Karena mungkin ya apa ya, lebih enak lah, lebih enjoy kita ngatur waktunya sendiri untuk bekerja lah seperti itu. Iya. Dan ini juga saya sering gitu dapat curhatan dari teman dan sebagainya. Saya ingin jadi pengusaha supaya ini. Nah, Pak Deddy waktu mengambil keputusan tersebut sudah merencanakan jauh-jauh waktu di planning atau yang penting jalan dulu gitu. Yang penting jalan dulu. Yang penting jalan dulu. Juga memang planning sih ada, tapi nothing tulus lah ya. Yang penting kita berusaha dan berdoa, aku yakin bisa, Pak. Oke. Dan juga dengan adanya niat bahwa nanti kalau mempunyai usaha berarti bisa apa namanya, bisa memberikan bermanfaat menjadi jalan rezeki. Betul, ya gitu betul, kan seperti itu. Nah ini apalagi dengan karyawan 10 orang dan sebagainya kan kayak gitu. Nah saat ini gitu kan, pendekatan apa sebenarnya yang biasanya dimotivasikan kepada karyawan-karyawan Pak Deddy ini? Ya harus kerja keras, jujur seperti itu ya. Iya, jujur utama, juga apa namanya ya, kerja keras ya, saling bertoleransi dengan karyawan lain lah seperti itu. Oke, jadi kalaupun ada persaingan harus persaingan yang bagus ya, jangan sikut ke sana sikut sini ya kayak gitu. Pak Deddy juga sekarang ini pastinya mulai menikmati, tapi kadang ada yang bilang bahwa hati-hati, yang nyaman, yang sudah mulai enak ini kadang tidak adanya inovasi. Nah, ini Pak Deddy melihat hal tersebut gimana itu untuk menyikapinya? Ya, seperti yang saya juga apa namanya ya, berusaha untuk inovasi ya Mas. Kemudian juga ya nothing tulus, saya tetap kita berdoa berserah sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pasrahkan, tapi tetap kita ikhtiar untuk mencoba sesuatu yang baru seperti itu. Biar kita juga tidak bosen dengan apa namanya yang kita jual atau apapun, yang penting kita inovasi, berusaha memajukan apa namanya ya usaha ini seperti itu. Oke, inovasi tadi juga dari packaging gitu. Nah, Pak Deddy modelnya mencoba inovasi itu dari riset, amati tiru modifikasi dari yang lain, atau sebenarnya punya inovasi sendiri yang mungkin mencoba menciptakan ini? Sebenarnya juga ya meniru yang lain juga, yang gampang-gampang aja lah. Apa namanya, tidak terlalu banyak. Biasanya kalau kita ada inovasi baru itu butuh modal besar, juga butuh teknologi, juga butuh alat baru lagi. Sebenarnya kita juga nggak apa namanya, karena butuh biaya juga besar, makanya kita juga paling apa namanya meningkatkan kapasitas, kemudian meningkatkan jangkauan marketing seperti itu. Sementara untuk inovasi yang lain sementara ini paling yang modalnya nggak terlalu besar, kita coba-coba, kalau fail ya kita lanjutkan. Tapi kalau mungkin ada kesempatan berkembang lagi ya kita usahakan. Jadi kita juga ada planning yang nggak terlalu mulu-mulu lah, yang penting jalan. Oke, ya tadi juga bilang bahwa pernah fail nih. Iya. Ini yang harus ketahui oleh para pengusaha, ternyata semuanya itu tidak bisa mulus. Betul. Kegagalan apa yang pernah dialami Pak? Ya kita mau coba produk baru, kadang-kadang kita coba tes pasar, nggak laku ya kita fail, kita cancel seperti itu. Kita beberapa kali. Tapi ya itu namanya proses ya. Jadi kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak, ya mau nggak mau nggak terus dipaksakan seperti itu. Jadi memang nggak harus apa namanya kuatkan dalam artian ini paksa harus kayak gitu ya. Karena memang pasar itu kan mempunyai suatu hal yang harus kita layani ya. Betul. Dan juga sebenarnya pasar Kota Semarang itu termasuknya mudah banget untuk menerima produk baru, atau sebenarnya produk yang udah ada dengan sesuatu hal inovasi yang terkini kan mungkin? Ya mungkin yang terkini kan itu sebenarnya ada, tapi yang terkini kan. Tapi kalau yang baru kadang pangsa pasarnya nggak begitu bagus. Tapi kalau yang kemudian yang ada kemudian terkini kan, itu biasanya yang masih tanya-tanya mungkin yang baru juga malah ini beneran enak, beneran apa-apa dan sebagainya, malah tambah ini ya sesuatu halnya nanti budgetnya dan sebagainya tambah besar lagi. Makanya itu. Seperti itu. Nah,
ada wingko, ada bandeng, terus ada tahu bakso. Kemungkinan besok ada mau nambah lagi nggak nih? Sebenarnya ada, tapi juga masih kita juga tahu bahwa kalau menambah sesuatu itu butuh alat, kemudian butuh tempat juga. Itu kan juga sementara ini dulu. Tapi sudah ada pemikiran, tapi masih dalam pemikiran kita juga pengennya sih macam-macam, cuma karena kita dilihat kondisi kita juga, kita tahu tempatnya juga nggak terbatas, kemudian juga orangnya juga terbatas, sehingga mau tidak mau sementara kita untuk yang seperti ini aja. Masih aja. Dan produk-produk ini melibatkan juga UMKM yang lain atau sebenarnya udah punya tim sendiri, Pak Dedi? Sebenarnya kita punya sendiri, belum melibatkan UMKM orang lain ya. Sebenarnya barang kita sendiri yang kita buat sendiri, soalnya kita masih bisa mengontrol ya. Kalau kita bikin sendiri, baik itu tahu, bandeng maupun lumpia itu kita sendiri ya. Jadi belum ada, awal-awal kita supply dari teman UMKM, tapi dengan berjalannya waktu kita ingin mandiri sendiri, kita bikin sendiri semua. Oke, berarti benar-benar ini sudah berdiri sendiri ya, seperti sendiri. ini ya. Mengira nggak Pak Dedi bisa sekuat ini gitu kan? Apalagi dengan dulu perjalanan sempat berhenti. Iya. Ya sementara nggak mengira ya, sudah dikenal begitu banyak ya. Alhamdulillah seperti ya tetap amazing juga sih ya, seperti itu. Ya karena atas izin yang di atas lah kita bisa. Iya, karena mungkin niatan juga dari Pak Dedi yaitu bisa menjadi penengah ataupun juga jalan rezeki bagi pihak lain. Pak Dedi juga baik kepada teman-teman karyawan. Iya. Dan percaya juga nggak sebagai pengusaha, ini sering juga saya dengar bahwa ketika kita baik kepada karyawan pun juga akan nanti. Ya percaya seperti itu. Seperti itu. Ya seperti itu. Itu wajib ditanamkan kepada pengusaha. Kita harus positif thinking kepada karyawan. Nanti juga karyawan bisa positif thinking kepada kita seperti itu. Oke. Dan jangan terlalu memaksakan pressure kayak gitu. Tapi kalau cuma untuk penekanan, untuk kedisiplinan itu tetap harus ada. Iya, yang kayak gitu yang ibaratnya SOP apa yang biasanya diterapkan? Ya kebersihan, kemudian SOP dengan ramuan resep, cara pengolahan, kemudian untuk komposisi bahan itu tetap harus ada. Oke. Dan ini pasti kan ya, nanti kalau ada yang bertanya-tanya udah pasti untuk label halal dan sebagainya itu semuanya sudah beres dan nikmat. Oke. Nah, dan tentunya juga untuk persona yang ingin tadi pesan dan sebagainya, lebih enak sebenarnya datang ke gerai yang kayak gitu ya, bisa memilih langsung fresh seperti itu. Tapi juga menerima kalau untuk pesanan party besar juga. Iya, kita sering juga, karena kita juga customer kita juga beberapa hotel di Semarang, misalnya kalau ada rombongan grup gitu ya, kadang-kadang pesan kita juga pemerintahan Jawa Tengah gitu, kadang-kadang ada tamu-tamu dari menteri-menteri atau mungkin Bapak RI 1 atau 2 kadang-kadang butuh wingko dari kita untuk menjamuan beliau. Oke. Kalau dengar dari Pak Dedi gini, ada audiens yang pendengar itu ngerasa bahwa wah ini udah untuk kalangan atas, harganya mahal jangan-jangan? Enggak lah. Ya harganya relatif ya biasalah, itu sekitar harganya 20.000 lah satu kotak itu wingkonya. Oke. Jadi ya harga-harga normal lah, ya normal seperti itu. Dan tentunya juga silahkan untuk datang ataupun pesan tadi melalui WhatsApp yang sudah disebutkan Pak Dedi. Tentunya di acara ini kita nanti bisa bertemu dengan pengusaha-pengusaha lain. Dan satu pertanyaan, closing statement, apa yang ingin disampaikan Pak Dedi kepada para pengusaha, baik pengusaha pemula, apa yang saat ini masih bertahan walaupun tertatih-tatih ataupun sudah di atas gitu Pak Dedi. Oke. Pesan saya cuma satu ya, kalau jadi pengusaha jangan pantang menyerah, bekerja keras lah seperti itu. Sebenarnya mental yang kuat itu dibutuhkan seorang pengusaha. Dan jangan lupa tetap minta pertolongan kepada yang di atas. Doa adalah power yang paling kuat. Ya. Terima kasih Pak Dedi atas waktunya. Sama-sama Mas Konan. Makin sukses untuk amin. lain sebagainya. Amin. Okay. Bersama Nas Radio dimanapun Anda berada, Konan saja mengakhiri perjumpaan di dalam acara obrolan kita. Komunitas Industri Wisata, berbagi inspirasi, menggerakkan ekonomi. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Nas Radio, a radio with meaningful content.